Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah dengar bersama bahwa ini karena sudah keburu dibeli, barangnya sudah tinggal dikirim, dan cuma hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi, kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini kita sudah dengar tadi dari Pak Menteri Pertanian, karena ini kan namanya sumbangan dan hanya satu kali dan jumlahnya juga tidak akan mengganggu. Jadi saya pikir mungkin Pak Mendagri kita bisa realisasikan secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi dengan ketat langsung ke pengungsian-pengungsian dalam rangka menyambut puasa dan hari raya Lebaran. Begitu ya Pak ya? Pak Menteri Pertanian, gitu? Izin Pak Ketua. Ya. Selama ada keterangan dari BNPB, ini lepas, bisa kita bebaskan Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu. Oke, BNPB, oke. Ya, Oke, ya. mohon izin, tadi kami sudah koordinasi dengan BNPB, nanti menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB. Oke, cocok kalau begitu. Jadi soal sumbangan barang selesai ya? Oke. Nah, silakan Pak Tito, kalau ada masalah lagi diteruskan. Siap, mohon izin Mas, tadi ada dari Kemenkes Pak. Dari Kemenkes juga pernah mengajukan kepada Kementerian Keuangan, juga Kementerian Agama untuk rumah ibadah, pondok pesantren, madrasah. Mohon ini juga mungkin bisa diputuskan Pak. Kemenkes, mungkin Pak Menkes bisa jelaskan. Pak Menkes kebetulan di sini, silakan. Jadi memang summary-nya kami ada dua Pak pimpinan yang kami butuh supportnya. Yang pertama adalah alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah beroperasi sekarang. Ya. Kita tinggal 21 pustu dari ribuan fasilitas kesehatan. Nah yang kami butuhkan dua, pertama adalah tenaga kesehatan itu ada 8.850 yang rumahnya terdampak. Itu sudah diverifikasi oleh saya dan Kemenkes dan Kemendagri, tinggal dicairkan dana renovasinya. Nah itu butuh percepatan dari 8.875 rumah nakes yang rusak, itu agar bisa dibayar sebelum Lebaran kalau bisa. Ini sekarang sudah berjalan memang progresnya, tapi butuh percepatan. Kemudian yang kedua, kita berencana akhir Maret, kita memperbaiki 100% seluruh fasilitas kesehatan yang sekitar 3.000-an lebih itu. Itu butuh dana 529,3 miliar. Surat permohonannya sudah kita sampaikan tanggal 20 Januari dan kita mohon percepatan saja persetujuannya. Jadi intinya hanya dua itu Pak. Yang pertama adalah percepatan pencairan dana renovasi untuk 8.800 tenaga kesehatan agar rumahnya bisa diperbaiki dan mereka bisa tenang tinggal di rumah di sebelum Lebaran ini agar mereka bisa bekerja kembali. Dan yang kedua kita butuh anggarannya 529,3 miliar sudah diajukan pada tanggal 20 Januari ke Bapak Presiden dan Mensesnek. Itu aja Pak sebenarnya dua. Baik, mungkin Pak Menteri Keuangan. Makasih Pak. Sebenarnya ini bisa masuk ke usulan anggaran belanja tambahan kementerian lembaga untuk tim Satgas Bencana Pak. Jadi tinggal masukin ke sana aja, prosedurnya seperti itu, ke Bappenas, ke tim Satgas ya sudah keluar. Kalau kita lihat dana yang kita alokasikan di awal itu 50-60 triliun itu masih tersisa banyak. Apalagi kita lihat PU dibagi 4 tahun pencairan, jadi untuk tahun ini sih aman, tinggal ikutin prosedur yang ada Pak. Jadi untuk semua kementerian lembaga sama prosedurnya, masuk ke Satgas aja Pak. Yang tentunya nanti katanya mesti diatur oleh Bappenas. Jadi kalau bisa Pak, Bappenasnya diketok-ketok sedikit biar kerja lebih cepat. Kalau saya sih tinggal bayar sesuai dengan dia. Baik, jadi apa namanya
nggak ada masalah di dana, nanti lewat Bappenas. Ini saya baru dapat WA, Bappenas tidak mempersulit, cuma masalahnya kadang-kadang menurut Bappenas itu data yang masuk menurut Bappenas itu harus diperbaiki. Nah seperti tadi contoh yang PU misalnya, ini di WA, kita bukan nggak mau tapi datanya. Nah ini juga mungkin nanti Kementerian Kesehatan ke Bappenas saja dulu, nanti sambil dikawal oleh Pak Mensesnek. Nah ini mumpung saya ingat, jadi udah clear ya Pak Menkes, alurnya begitu. Nah mumpung saya ingat, gimana? Izin Pak Ya. Ketua, ini kan saya dengar juga dari itu Ibu, bahwa masalahnya di database, nggak sempurna katanya. Kalau kita tunggu sampai sempurna, pasti nggak akan sempurna Pak. Mestinya diambil keputusan sekian % hajar aja, nanti sisanya disempurnakan. Kita nggak mungkin dapat data yang sempurna. Itu masukan dari saya Pak. Baik, ya kita mumpung ingat ini, karena kemarin kita tugaskan BPS itu untuk kemudian melakukan sinkronisasi data di Aceh. Nah, itu ada di kesimpulan rapat. Sebenarnya saya baru nanti pengen kasih kesempatan, tapi karena ini semua masalah, kemudian karena masalah data, kita minta supaya Ketua BPS untuk menyampaikan di sini bagaimana hasil dari sinkronisasi selama 1 bulan lebih ini yang kita tugaskan kepada BPS untuk di Sumatera. Waktu kami persilakan. Mohon izin pimpinan, sebelumnya kami izin untuk yang nomor 1 dari Kementerian Kesehatan, pencairan dana renovasi rumah nakes 8.875, sebetulnya itu anggarannya bisa ada di BNPB. Jadi intinya dari Menkes minta kepada BNPB supaya diprioritaskan untuk nakes. Kan 15 juta untuk ringan, sedang 30 juta, uangnya udah dari BNPB. Tinggal BNPB minta datanya 8.875 itu dibayarkan oleh BNPB. Kalau untuk nomor 2 memang Kementerian Keuangan dan Bappenas.